Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani semua. Selamat datang kembali di channel Pertani dan Peternak Tak Pernah Rugi. Baiklah sahabat tani semua, pagi hari ini kita akan melakukan sedikit review tentang herbisida selektif pada tanaman jagung ya sahabat tani semua. Sebelumnya mudah-mudahan sahabat tani semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam rezekinya, dan juga tidak lupa mudah-mudahan selalu diberi kemudahan ya dalam setiap aktivitas kebaikannya. Ya sahabat tani semua, yang di depan kita ini ada herbisida selektif pratumbuh dan purna tumbuh berbentuk pekatan suspensi ya, berwarna putih mengental, berwarna putih kecoklatan ya, agak coklat, untuk mengendalikan gulma umum pada pertanaman jagung. Herbisida sistemik selektif pratumbuh dan purna tumbuh, jadi sebelum tumbuh dan setelah tumbuh berbentuk pekatan ya, ini kental suspensi berwarna putih kecoklatan untuk mengendalikan gulma umum pada tanaman jagung ya sahabat tani, dengan bahan aktif atrasin 500 gram per liter dan mesotrion 55 gram per liter plus surfaktan atau perkat sahabat tani semua. Nah, untuk herbisida ini alhamdulillah kita cukup suka. Karena apa? Karena di sini ada bonus ya, ada bonus hadiah kaos untuk yang besar yang isinya 700 ml plus perekatnya atau surfaktannya, peratanya. Dan yang untuk 350 ml ada hadiah topi yang seperti ini. Ini memang biasa dibutuhkan para petani untuk topi, kaos, untuk beraktivitas di lahan lengan panjang. Dan saya berikan plus juga untuk ini dari Petrokimia Kayaku ya. Nah, ini kenapa? Karena hadiah ini berada di dalam box ini masih tersegel, dan topinya juga di dalam box, sehingga tidak ada manipulasi bagi kios atau toko untuk memberikan hadiah secara individu kepada petani. Nah ini karena apa? Kadang yang lainnya itu ada, memang nggak ada paketannya, itu tidak di dalamnya, sehingga kadang untuk kios-kios kecil itu apabila beli dengan jumlah yang tidak begitu banyak itu tidak plus bonusnya kaos yang lain-lain ya, itu kadang ada yang tidak dikasih karena memang dari atasnya itu tidak ada. Tapi biasanya dimanfaatkan untuk diberikan tertentu ya, dari kios tersebut disablon, diberi nama toko pertanian, kemudian dikasihkan kepada petani. Nah untuk ini berada di dalam segel, jadi semua untuk petani yang lahannya sedikit, yang kecil itu tetap mendapat bonus topi. Kemudian yang mempunyai lahan agak luas, yang besar, itu juga mendapat hadiah atau bonus kaos. Ini bagus untuk Petrokimia Kayaku. Dan untuk tanaman jagung herbisida ini selektif ya. Selektif itu berarti tidak beracun untuk tanaman utamanya atau tanaman jagungnya. Nah ini pra atau purna tumbuh ya pada tanaman jagung. Nah ini kita lihat untuk tutup botolnya. Ini untuk kayak basnya, obatnya atau herbisidanya itu 2,5 tutup ya, 75 mili.
Kemudian untuk perekatnya hanya satu tutup, jadi ini ukuran tutupnya 30 mili. Nah, ini harus diperhatikan juga supaya tidak terjadi sesuatu yang biasanya menyebabkan keracunan ya pada tanamannya. Nah, ini pengaplikasiannya, mohon maaf, nah, ini sebentar kita akan ambil punya kita yang sudah kita buka. Nah, ini sahabat tani semua, jadi ini ukuran tutupnya 30 mili 30 mili, dan untuk ini per tangkinya itu 16 liter adalah 75 mili. Jadi ukuran tutup 35 mili, 30 mili itu ada tulisannya. Nah, jadi dapat 2 tutup setengah. Kemudian jangan lupa untuk diaduk secara tercampur sempurna untuk mendapatkan hasil yang sempurna juga, dan gunakan air tanah yang cukup bersih ya, jangan terlalu itu kotor. Nah, itu juga tidak akan bagus. Kemudian ini sahabat tani semua, yang perlu diperhatikan adalah waktu pengaplikasian, yaitu pada waktu tanaman jagung berumur 10-15 hari setelah tanam. Kornidi gulma pra dan purna tumbuh. Jadi ada yang belum tumbuh, ada yang sudah tumbuh, itu akan yang pra tumbuh, jadi sebelum tumbuh itu akan menghambat pertumbuhan atau dormansi tumbuhnya benih-benih rumput yang ada di lahan tanaman jagung kita. Nah, mohon maaf agak berisik karena ada yang melakukan penyelepan jagung ya, pemipilan jagung secara mesin. Nah, ini sahabat tani semua ya. Jadi ini untuk pra dan purna tumbuh. Jadi untuk menghentikan dormasi atau menghambat dormansi tumbuhnya benih gulma pada tanaman jagung kita, dan juga untuk membasmi gulma yang sudah tumbuh. Sekali lagi, ini yang terbaik ada pengaplikasiannya umur 10-15 ya, paling lambat 20 hari lah setelah tanam, atau pengairan pertama, karena penyepraian herbisida ini dibutuhkan saat tanah lembab. Nah, untuk kenapa kita melakukan pengaplikasian pada waktu gulma masih kecil, karena itu akan lebih efektif, menghemat jumlah herbisida yang kita butuhkan, kemudian menghemat tenaga karena lebih mudah melakukan penyepraian, kemudian gulma yang ada di lahan akan lebih mati dengan sempurna, dan juga biji-bijian gulma itu akan bisa teratasi. Kemudian pupuk yang kita berikan pertama kali aplikasi itu juga lebih efektif karena gulma sudah teratasi ya sahabat tani. Kemudian selanjutnya adalah ini di dalam botol ini ada kelereng ya, ini ada kelereng untuk agar kita melakukan pengocokan itu lebih bisa tercampur semuna ya. Jangan lupa sebelum melakukan penyepraian itu kita kocok lebih dulu dengan sempurna. Karena apa? Karena biasanya ini suspensi atau herbisida ini akan mengendap ya, akan mengendap, sehingga yang paling banyak konsistensi pestisidanya ada di bawah. Jadi apabila kita langsung melakukan penuangan itu biasanya yang di atas itu agak bening, dan itu biasanya kurang efektif. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan sahabat tani semua dalam melakukan penyempraian herbisida ini adalah yang pertama, jangan sampai melakukan penyemprotan ulang. Yang dimaksud penyemprotan ulang adalah biasanya petani seperti ini, karena ini musim angin ya, musim angin, melakukan penyempraian dengan lahan yang sangat luas dan jauh, kemudian berhenti, kemudian melakukan penyempraian lagi. Nah, yang sudah terkena kabut dari penyempraian herbisida ini terbawa angin itu akan terspray kembali atau tersemprot kembali sehingga menyerap herbisida ini kembali. Nah, akhirnya dosis
yang diserap tanaman jagung juga itu akan bertambah. Nah, ini biasanya yang menyebabkan daun tanaman jagung kita kekuning-kuningan, agak sedikit terbakar itu ya. Nah, itu penyebabnya biasanya. Ini yang banyak tidak diwaspadai sobat tani semua di sekitar sini. Nah, kemudian lakukan ya penyepraian dengan dosis sesuai dengan petunjuk ya. Nah, insya Allah tidak akan terjadi keracunan pada tanaman jagung kita ya sahabat tani. Nah, ini biasanya juga banyak petani-petani yang melakukan penyepraian itu di saat lahan tanaman jagung kita tanahnya dalam kondisi kering, itu biasanya dispray. Nah, maka ini juga kurang bagus. Ini posisinya tanah harus dalam keadaan lembab ya. Biasanya bisa untuk menghemat waktu ya, karena harus memupuk dan yang lainnya melakukan aktivitas, akhirnya dispray dalam keadaan kering, kemudian setelahnya beberapa saat pagi dispray, sore diairi juga bisa. Tapi yang terbaik adalah waktu tanah dalam keadaan lembab ya sahabat tani semua. Nah, sedikit itu ya review tentang ini herbisida dari Petrokimia Kayaku. Itu yang perlu diperhatikan supaya petani juga tahu. Kadang karena masih ada juga yang sering tanamannya keracunan karena penyampaian herbisida, itu kebanyakan dilakukan karena kurangnya pengetahuan, sehingga kadang ada para petani yang melakukan penyampaian herbisida ini saat tanamannya sudah tinggi ya, sudah besar. Nah, karena takut terjadi seperti tadi apa itu namanya keracunan pada tanaman jagungnya. Nah, itu biasanya penyebabnya seperti itu, kelebihan dosis, kemudian penyampaian berulang yang sering terjadi di tempat kita ini. Baiklah sahabat tani semua, tetap semangat, mudah-mudahan tanaman jagungnya bisa panen maksimal, bisa panen melimpah. Jangan lupa juga ya para petani untuk juga melakukan kewajibannya sebagai petani, yaitu mengeluarkan zakatnya pada saat sudah panen dan sudah memenuhi nisab. Baiklah sahabat tani semua, tetap semangat. Sekali lagi jangan lupa untuk terus bersyukur. Salam sukses semua untuk sahabat-sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.